Pernah nggak lo berpikir, kenapa negara kita yang katanya kaya raya ini seolah-olah selalu mulai dari nol? Kita belajar tentang pahlawan yang angkat senjata, tapi kita jarang banget diajari tentang pahlawan yang angkat pena untuk menabung masa depan bangsa ini yang kemudian tabungannya dihilangkan oleh sejarah. Hari ini di Jas Merah, kita nggak akan bahas soal candi atau kerajaan kuno. Kita akan bahas soal harta karun digital dan kertas-kertas berdarah. Kita bicara soal triliunan rupiah milik kakek buyut lo, pengusaha pribumi era 1920-an, dan para bangsawan yang percaya pada sistem perbankan modern Belanda saat itu. Lo tahu De Javasche Bank? Sekarang jadi Bank Indonesia. Tapi tahukah lo, saat transisi itu terjadi, ada ribuan rekening yang tertinggal. Rekening-rekening atas nama pribumi yang isinya bukan cuma ribuan gulden, tapi jutaan gulden yang kalau dikonversi ke kurs sekarang, angkanya bisa bikin lo pusing 7 keliling. Dunia menyebutnya sebagai unclaimed assets. Gue menyebutnya sebagai perampokan terencana. Bayangkan, orang tua kita kerja rodi, berdagang rempah, membangun dinasti bisnis, lalu menyimpan hasilnya di tempat yang mereka pikir aman. Tapi begitu Belanda angkat kaki, tiba-tiba akses itu tertutup rapat. Dokumennya dibilang hangus, datanya dibilang hilang karena perang. Tapi anehnya, gedung-gedung di Amsterdam sana makin megah tepat setelah perang selesai. Dari mana duitnya? Mari kita bongkar. Kenapa ini bisa terjadi? Ini teknik yang dipakai penjajah, administrasi yang rumit. Nicholas Cole pernah bilang, cara terbaik buat menyembunyikan sesuatu adalah dengan menaruh di depan mata, tapi di balik bahasa yang nggak dimengerti orang awam. Belanda saat itu sadar, Indonesia bakal merdeka. Mereka nggak mau rugi. Maka, diciptakanlah peraturan-peraturan perbankan yang bikin aset-aset pribumi ini berstatus liabilitas yang tidak teridentifikasi. Artinya, kalau lo nggak punya dokumen fisik aslinya yang sempurna, tanpa cacat, tanpa noda, uang itu bukan punya lo lagi. Masalahnya, saat itu kita sedang perang. Rumah-rumah dibakar, orang-orang mengungsi. Siapa yang sempat mikirin bawa buku tabungan saat peluru berterbangan? Inilah the villain dalam cerita kita. Mereka memanfaatkan kekacauan untuk menghapus jejak hutang mereka kepada rakyat Indonesia. Gue pernah dengar cerita tentang seorang saudagar di Jawa Tengah yang punya obligasi pemerintah kolonial senilai jutaan gulden. Saat dia mencoba mencairkannya di tahun 50-an, dia malah diputar-putar dari satu kantor ke kantor lain sampai dia meninggal dalam kemiskinan. Surat itu masih ada, tersimpan di lemari tua keluarganya sebagai sampah berharga. Ini bukan cuma satu orang, ini pola. Ini adalah taktik untuk memastikan bahwa meskipun kita merdeka secara politik, kita tetap miskin secara modal. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapa judulnya harta karun yang menolak ditemukan? Karena setiap kali ada firma hukum atau aktivis yang mencoba menggugat bank-bank besar di Eropa soal aset ini, mereka selalu menemui jalan buntu. Data di arsip nasional kita mungkin terbatas, tapi di Belanda, semuanya tercatat rapi. Mereka tahu siapa menabung berapa. Tapi mereka punya ribuan alasan untuk menolak akses itu. Mereka bilang ini sudah kedaluarsa. Mereka bilang ini sudah masuk ke dalam skema pampasan perang. Tapi coba lo pikir pakai logika story brandnya Donald Miller. Dalam setiap cerita, harus ada keadilan di akhir. Di sini, keadilan itu sengaja ditunda selama hampir 1 abad. Ada sebuah fakta menarik. Di tahun-tahun tertentu, bank-bank di Swiss dan Belanda melakukan pembersihan akun-akun pasif. Akun yang nggak disentuh selama puluhan tahun. Uangnya kemana? Masuk ke kas negara mereka. Artinya, infrastruktur yang dinikmati orang-orang di sana hari ini, sebagian kecil atau besarnya, mungkin berasal dari keringat kakek buyut lo yang jualan batik di pasar,
atau jualan rempah di pelabuhan. Kita secara nggak langsung membiayai kemajuan mereka, sementara kita sendiri masih berjuang buat bayar cicilan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita cuma bisa meratap? Enggak, jas merah ada untuk memastikan lo nggak lupa. Karena musuh terbesar sejarah bukan kematian, tapi lupa. Saat kita lupa bahwa kita punya hak, saat itulah mereka menang total. Gue pengen lo bayangkan kalau triliunan rupiah itu kembali ke tanah air. Bukan buat foya-foya, tapi buat membangun sekolah, rumah sakit, dan riset teknologi. Kita nggak butuh hutang luar negeri kalau kita bisa mengambil apa yang memang milik kita sejak awal. Ini adalah harta karun yang menolak ditemukan karena sistemnya memang dirancang untuk menyembunyikannya. Tapi hari ini, dengan kekuatan internet, dengan kekuatan narasi, kita bisa membuat kebisingan. Kita bisa menuntut transparansi. Jangan biarkan surat-surat berharga di lemari tua keluarga lo cuma jadi barang antik. Itu adalah bukti. Itu adalah saksi bisu bahwa bangsa ini pernah sangat berdaya secara finansial sebelum akhirnya dipaksa lumpuh. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ke-15 ini. Ini bukan cuma soal uang, ini soal harga diri sebuah bangsa. Sejarah bukan cuma soal angka tahun yang harus lo hafal buat ujian, tapi soal memahami siapa lo dan apa yang seharusnya jadi milik lo. Gue minta satu hal sama lo, pulang atau telepon orang tua lo. Tanya tentang kakek atau nenek buyut lo. Siapa mereka dulu? Apa pekerjaan mereka? Pernahkah mereka bercerita soal simpanan atau harta yang hilang saat zaman Belanda? Kalau lo punya cerita atau bukti foto surat-surat lama, DM gue atau tulis di kolom komentar. Kita kumpulkan kepingan teka-teki ini satu persatu. Gue jas merah. Dan ingat, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena sejarah adalah kompas menuju masa depan kita yang sebenarnya. Sampai jumpa di narasi berikutnya.